salam ya. Insyaallah kita kejar ya sampai selesai. Inilah kalau enggak separuhnya berarti kira-kira sampai koror. Ikror kok koror. Insyaallah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma amin. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharain amin. Assalamu salam. Assalam landasannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu falyaktub bainakum katibun bil adl, di akhir surat apa? Al-Baqarah. Dan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya ayat ini turun berkenaan tentang as-salam atau as-salaf. As-salam, beliau mengatakan as-salamu lughatan, salam dalam bahasa Arab adalah al-isti'jalu wat taqdimu, mendahulukan ya. Mendahulukan itu adalah salam. Wa syar'an, dan secara syariat atau secara fikih dia adalah bai'u syai'in, menjual sesuatu atau jual beli sesuatu, mausufin, yang tersifati fi dhimmati, dalam dalam janji seseorang, bilafdhi salami, dengan lafaz salam, aus salafi, atau salaf. Maka di sini disebutkan bai'u syai'in mausufin fi dhimmah ya, baik syai'in mausufin fi dhimmah, maka salam ini adalah jual beli yang tidak tunai, barangnya belum ada, akan tetapi dia mausuf fi dhimmah, dia sudah tersifati, dia sudah diberikan gambaran barangnya seperti ini, speknya seperti ini, kriterianya seperti ini. Ini namanya mausuf fi dhimmah ya, jadi dia sudah disifati yang menjadi dalam perjanjian tersebut. Kemudian bilafdhi salami aw salaf, dengan lafaz salam ya, aslamtu ilaika kadza misalkan ya. Maka dengan harus dengan apa? Lafaz salam ya, dengan lafaz salam. Kalau misalkan tidak dengan lafaz salam, misalkan dengan lafaz jual beli ya, saya jual saya beli misalkan seperti itu, maka jatuhnya adalah sama seperti apa jual beli, dan sah jual belinya, tapi tetap dengan syarat yang sama dalam salam ya gitu. Taib arkanus salami, rukun salam. Arkanus salami, rukun dalam jual beli salam adalah khamsatun, 5. Yang pertama muslimun. Muslim itu adalah orang, atau kalau dalam jual beli normal itu mushtari. Muslim itu pembeli, muslim. Wa muslamun ilaihi, dan muslam ilaih. Muslam ilaih itu kalau dalam jual beli al-bai', penjual. Sebentar. Muslimun wa muslam ilaihi. Iya, mushtari, al-muslam ilaihi bai'. Kemudian wa muslam fihi itu adalah barang dagangannya atau barang yang diperjualbelikan. Wa ra'su malin, dan ra'su mal itu adalah hartanya atau harganya. Wa sighotun, dan sighah, tetap ada sighah ya, wajib. Aslamtu ilaika bi alfu dinarin misalkan, ta'aman kada atau apa gitu ya. Taib syurutu sihhati salam, syarat sahnya salam. Syurutu sihhati salami, syarat sahnya salam, ziyadatan,
ditambahi ala syurutil bai'i, atas syarat jual beli. Ya, syarat jual beli sudah kita sebutkan sebelumnya tentang masalah syarat jual beli. Ya, di syurutul aqidaini, syurutul ma'qud alaihi, ya. Itu semua syurutus sighah, itu semua syarat-syaratnya. Ya, ditambahi sittatun 6. Hululu ra'sil mali. Ya. Hulul itu tidak ada penundaan pada harga. Tidak ada penundaan pada harga. Wa taslimuhu, dan penyerahan harganya atau uangnya fil majlisi, dalam majelis tersebut. Jadi kalau orang salam itu kan gini. Orang salam itu kan dia jual beli. Habis itu si pemilik barang belum punya barang. Ya kan? Si pemilik barang belum punya barang. Si pembeli sudah punya uang. Maka dia lakukan akad salam. Saya beli barang kamu dengan spesifikasi seperti ini uangnya. Syaratnya adalah uangnya ini tanpa ada penundaan dan harus diserah terimakan di tempat akad. Tidak boleh ditunda. Ya, tidak boleh ditunda kemudian bikin akad. Enggak. Kalau kayak gitu ya dia jual hutang dengan hutang. Ini kan akhirnya ketika dia ngasih uang ini kan berarti dia seperti punya utang kan, orang si penjualnya punya utang barang kan ke saya. Misalkan saya sama Akumam, misalkan Akumam punya penjual tapi nggak punya barang, ya akan dicarikan. Saya ngasihkan uangnya. Nah, uangnya harus dikasihkan supaya apa? Untuk mengurangi gharar, untuk mengurangi ketidakjelasan. Jadi uangnya dikasihkan dulu. Nah, kalau nggak dikasihkan kemudian bikin akad, ini kan sama saya beli, dia ngutang saya, ya saya ngutang ke dia kan gitu akhirnya. Ya akhirnya jual beli hutang dengan hutang. Nah, ini nggak boleh. Nah, Nabi SAW anbail kali bil kali. Gitu. Nah, makanya dipersyaratkan apa? Uangnya harus diserah terimakan di awal. Uangnya kasihkan dulu, kemudian baru. Wa bayanu makani taslim, dan penjelasan tempat penerimaan. Ya, maksudnya penerimaan barang. In aslama, jika dia menyerahkan barang bimahallin, di tempat ghairi salihin, atau in aslama, ya, jika dia melakukan akad salam bimahallin, di tempat ghairi salihin lahu, yang tidak layak atau tidak patut untuk penyerahan barang. Misalkan gini, dia bikin akad di atas bus. Paham ya? Di atas bus. Saya ketemu sama Akhdafa misalnya di dalam bus. Kemudian Akhdafa menawarkan, saya bisa nyarikan barang atau saya jualan kayak gini, tapi insya Allah barangnya inden kayak gini. Oh ya sudah, kita bikin akad salam. Akhirnya ketika saya akad di atas bus, itu kan nggak mungkin nanti Akhdafa nyerahkan barangnya di atas bus itu. Habis itu kan kita turun atau apa ya. Maka dijelaskan di mana nanti Akhdafa menyerahkan barangnya. Ya. Atau kanal muslam fihi, atau barang muslam fihi itu barangnya dengan au muslam fihi, atau barangnya itu muajjalan. Ya. Barangnya waktunya agak jauh, maksudnya muajjal itu ditunda. Ya salam seperti biasa. Wali hamlihi, dan untuk membawa barang tersebut ila makanin, ke tempat ke tempatnya itu mu'natun, ada upaya, ada usaha. Ya, ada usaha. Maka perlu dijelaskan. Misalkan barangnya besar atau barangnya apa? Ya. Misalkan barangnya bawanya pakai kontainer kayak gitu. Ya maka harus dijelaskan di mana nanti kira-kira tempat saya nurunkan kontainer ini. Kayak gitu. Wal qudratu 'ala taslim, dan kemampuan untuk menyerahkan barang waktu wujubihi, di waktu kewajibannya. Ya. Jadi diperkirakan. Ya. Jadi diperkirakan kemampuannya. Ya. Wal ilmu,
dan pengetahuan lil aqidah ini bagi dua pengakad muslim dan muslim ilaih, wa adlaini dan dua orang adil. Dua orang adil di sini maksudnya adalah bukan berarti harus ada orang tertentu sebagai saksi, dua orang dalam akad, enggak harus. Jadi paling enggak dua orang adil di lingkungan tersebut mengetahui tentang sifat-sifat yang sudah disebutkan. Jadi enggak harus menghadirkan dua orang saja, enggak. Makanya di sini disebutkan bil ausafi dengan sifat-sifat atau gambaran atau spek gitu ya. Allati yakhtalifu yang berbeda ya, atau terjadi perbedaan biha dengan sifat-sifat tadi al-gharadu tujuan inti dari barang tersebut, ikhtilafan zahiran dengan perbedaan yang sangat tampak ya. Misalkan taruhlah kalau misalkan spek HP ya, kalau spek HP ya taruhlah incinya, misalkan incinya itu kan beda inci kan jelas jelas sangat kelihatan sekali kan gitu, beda incinya, kemudian beda mereknya atau beda beda RAM-nya kan sangat terlihat sekali ya. Nah, maka hal-hal seperti itu harus disebutkan dan paling enggak dimaklumi oleh dua orang pengakad dan juga dua orang yang adil di lingkungan situ ya. Orang yang sudah mengetahui iya itu memang harusnya disebutkan di akad, kok nggak disebutkan kayak gitu supaya tidak jadi perbedaan. Wa dzikruha fil aqdi dan menyebutkan sifat-sifat tadi dalam akad biluwatin dengan bahasa yang arifuha yang diketahui atau difahami al-aqidani oleh dua pengakad wa adlani dan dua orang adil. Maksudnya dua orang adil ini adalah di lingkungan tersebut ya, di daerah tersebut ya. Sehingga nanti kalau ada perselisihan paling enggak bisa rujuk kepada orang tersebut ya. Jadi tidak harus menghadirkan orang tertentu. Suratus salam, gambaran salam. An yaqula Zaidun li Amrin, yaitu Zaid berkata kepada Amr, aslamtu ilaika hadzal mi'ata ad-dinar, ya saya berakad salam kepadamu dengan uang 100 dinar ini fi abdin zanji, untuk membeli budak zanji. Zanji itu satu modelnya kayak satu suku gitu loh, ibni atau kebangsaan ya, jinsiah ya. Ibni khamsi sinin, yang umurnya 15 tahun, tuluhu khamsatu asbar, tingginya 5 shiber. Satu shiber itu gini, 5 shiber. Tuslimuhu, engkau serahkan li padaku wurrata syahri kadza, di awal bulan apa gitu ya, disebutkan bulan apa, fi balati kadza, di kampung ini. Fayaqulu Amr, kemudian Amr mengatakan qabiltu ya. Jadi kalau misalkan ditakyif ke atau ditakhrij ke jual beli hari ini seperti jual beli inden. Jual beli inden itu seperti ya salam dia. Jual beli inden ya. Atau misalkan ya kalau di zaman dulu kan kurma gitu ya, jual beli kurma gitu. Nah, sekarang ya jual beli inden seperti itu. Yang mirip seperti itu. Jadi dia belum punya barang, tapi dia sudah berani menawarkan dan menjanjikan untuk bisa menghadirkan barang tersebut. Kayak gitu. Tapi syaratnya itu tadi, uangnya harus di depan. Ya, uangnya harus di depan. Baik, ar-rahnu, berikutnya adalah rahn, pergadaian. Ar-rahnu, pergadaian lughatan secara bahasa ya. Atau sebelum itu ar-rahn termasuk dalam hal yang diatur oleh Islam. Firman Allah landasan firman Allah Subhanahu wa taala, farihanun maqbudah. Sebelum itu gimana bunyinya? Fa in amina ba'dukum ba'dhu, ya itu setelah farihanun maqbudah itu. Itu awal ayat bukan? Ada tengah itu ya.
Farihanu maqbudah fa inna minna ba'dukum ba'dhan falyu'addi alladhi tumina amanatu falyattaqillaha rabbah wa la taktumu syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh dan seterusnya. Ya pokoknya itulah. Arahan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menggadaikan dir'ahu, pakaian perangnya kepada orang Yahudi. Baik, ar-rahnu, rohan lughatan secara bahasa adalah atsubut, ketetapan. Wa syar'an, dan secara syariat dia adalah ja'lu ainin, menjadikan barang maliyatin, hartawi, wasiqatan sebagai jaminan bidainin terhadap hutang. Yustaufa minha, yang dilunasi dari barang tersebut, inda ta'adzuri wafaihi, ketika tidak bisa melunasinya. Ketika tidak bisa melunasinya. Ta'adzur ay udzur wafaihi, melunasi barang, melunasi hutang tersebut. Tapi ini adalah rohan. Ya, pergadaian yang sudah lazim kita ketahui ya. Baik. Arkanur rahni, rukun-rukun rohan. Arkanur rahni arba'atun, rukun rohan ada 4. Baik. Rukun rohan ada 4. Yang pertama marhunun. Marhunun itu adalah barang yang digadaikan. Wa marhunun bihi, dan itu adalah hutangnya. Ya, hutangnya. Wa aqidani, dan 2 pengakad. Ya. 2 pengakad, wahuma, dan dia adalah ar-rohin. Rohin itu yang penghutang yang naruh apa namanya? Naruh rohannya. Jadi si pemberi si pemberi gadai ya, yang orang yang naruh barang gadainya. Wal murtahin itu yang memberikan hutang. Yaitu yang apa? Yang yang memegang barang gadai tersebut ya. Yang memegang barang gadai tersebut. Baik. Baik. Kemudian wasiqatun, dan sighah. Tetap ada sighah ya. Itu syaratnya dalam mazhab Syafi'i, semua akad pakai sighah. Syurutul marhun, syarat-syarat barang yang digadai. Syurutul marhun, syarat barang yang digadai, itsnan, ada 2. Ya. An yakuna ainan. Yang pertama dia harus ain. Yang pertama dia harus ain, harus barang. Harus barang. Dalam artian barang itu uang pun nggak apa-apa. Ya. Tapi afan. Bukan uang ini ya. Nggak mungkin ya. Jadi tetap barang ya. Barang. Maka tidak masuk dalam kategori barang ini seperti manfaat. Maka manfaat tidak bisa digunakan untuk apa? Gadai. Misalkan orang punya rumah, punya kos-kosan taruhlah. Kemudian dia menggadai, dia hutang, terus dia bilang gini, saya gadaikan kepada kamu. Gadainya apa? Gadainya berupa menempati rumah saya. Menempati rumah saya, maka ini nggak boleh. Ya, maka ini nggak boleh. Ya. Kenapa? Karena kemanfaatan tidak bisa tidak bisa diambil dari situ untuk melunasi hutang, nggak bisa. Ya. Kalau misalkan gadainya adalah rumah itu sendiri nggak masalah. Tapi kalau gadainya kamu menempati rumah ini, maka nggak bisa. Ya. Kenapa? Kalau ya itu tadi nggak bisa ya nggak bisa diuangkan orang menempati rumah kan gitu. Tidak bisa untuk menyelesaikan hutangnya. Baik. Kemudian juga tidak boleh menggadaikan hutang. Ya, karena harus ain. Ya, menggadaikan hutang. Misalkan dia
berakad hutang. Saya gadaikan kepada kamu, saya ngutang ke kamu, ya. Tapi saya gadaikan hutang saya yang hutangnya fulan kepada saya. Gitu. Misalkan siapa Umam punya hutang ke saya hutang ke Satria. Saya hutang ke Satria, kemudian saya ngomong, saya gadaikan hutangnya Umam yang ada di saya. Nggak bisa, nggak boleh seperti itu. Minta duitnya ke Umam gitu. Nah nanti itu masuk akad hawalah, bukan akad rohon. Apa yang membedakan? Lafadznya. Nah, itu pakai lafadz rohon, saya gadaikan, ini nggak boleh seperti itu, batal. Tapi nanti hawalah, insya Allah ada pembahasannya hawalah itu. Hawalah itu peralihan utang itu nanti ada beda sendiri. Ini nggak masuk rohon. Kalau yang tadi akadnya rohon, saya gadaikan, nggak boleh seperti itu. Baik. Ya, ainan ya, jadi harus benda ya, jadi tidak boleh hutang seperti itu. Wa an yasihha bai'uhu, dan sah jual belinya. Maka tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak sah untuk diperjualbelikan. Menggadaikan misalkan barang yang najis, atau menggadaikan barang yang tidak bisa dimanfaatkan baik secara syar'i atau hissi dan seterusnya. Syurutul marhuni bihi, syarat marhun bihi, yaitu hutangnya ya. Yaitu syarat sesuatu yang mana diperbolehkan karena sebab sesuatu tersebut kita meletakkan gadai ya. Syurutul marhuni bihi, syarat hutangnya adalah arba'atun 4. Kaunuhu dainan, keberadaannya sebagai hutang, dain. Maka tidak sah kalau misalkan bentuknya adalah ain. Dain di sini lawannya adalah apa? Ain. Ya, ain. Misalkan gini contohnya, orang minjam barang, kemudian si pemilik barang ngomong, tapi gadaikan sesuatu karena kamu minjam ini. Misalkan Satria minjam HP ke Ana misalkan, pinjam HP, nah saya kasih HP, tapi mana gadainya? Saya narik gadai misalkan untuk ain, ini namanya ain, bukan dain ya. Ini namanya ain karena barang ya, benda tersebut ya, dain apa ain ya. Maka nggak sah seperti ini, maka tidak sah, tidak diperbolehkan ya. Minjam barang. Nah, baik. Kemudian atau disebutkan oleh para ulama contohnya atau para fuqaha seperti barang yang digosok. Barang yang digosok ya. Seperti taruhlah ada orang memakai barang saya tanpa seizin saya. Ya. Barang saya tanpa seizin saya. Saya tahu, oh, itu barang saya. Ya, itu barang saya. Kemudian dia ngasih gadai ke saya. Ini gadainya. Barangnya tak bawa dulu. Maka nggak boleh. Dia harus hutang. Dia harus apa? Dia harus hutang. Baik. Makanya itu misalnya nyewa sesuatu itu sama, nggak boleh. Kalau namanya atas nama gadai nggak boleh. Kalau atas nama gadai, ingat Syafi'iyah sangat kuat dalam masalah syiqah. Kalau atas nama gadai tidak boleh. Ya. Kalau misalkan sebagian masyayikhuna mengatakan ya atas nama gadai atau enggak atas nama gadai sama saja, tapi sebagian mengatakan bahwasanya kalau misalkan atas nama gadai nggak boleh. Kalau maksudnya gadai syar'i seperti ini. Tapi kalau maksudnya enggak gadai, banyak untuk jaminan saja. Untuk jaminan saja. Ya. Maka sebagian ada yang membolehkan. Ya, apalagi kalau itu barang-barang yang atau yang disewakan itu barang yang mahal gitu kan, mobil misalnya kayak Ubed punya rental gitu. Itu kan sangat riskan kalau misalkan nggak ada jaminan apapun. Ya gitu. Jadi membolehkan jaminan, tapi bukan atas nama apa? Siqahnya bukan apa rahn atau gadai. Kalau siqahnya gadai ya nggak boleh. Baik. Mana tadi? Kemudian wa kaunuhu ma'luman lil aqidaini, dan keberadaan marhun bihi itu
makluman diketahui lil aqidaini bagi dua pengangkat, qadron ukurannya, wasifatan dan sifatnya. Qadron ukuran, wasifatan dan sifatnya. Jadi barang atau hutangnya tadi diketahui. Ya. Hutangnya tadi diketahui jumlahnya berapa, mata uang apa, misalnya kalau mata uang ya, diketahui. Ya. Dan sama-sama mengetahui. Wa kaunuhu tsabitan. Dan keberadaannya telah sabit. Telah sabit itu sudah pasti dia memang hutang gitu loh. Sudah pasti dia memang hutang. Dan para fuqaha menjelaskan kaunuhu tsabitan ini untuk mengeluarkan semisal nafkah bagi istri untuk hari besok. Nafkah istri itu kan kewajiban suami. Kalau suami tidak menafkahi istrinya, itu menjadi hutang bagi suaminya. Ya gitu. Maka ya nanti si istri berhak untuk nagih. Nah, kan apa namanya? Sepakat ya, kalau misalkan si suami tidak menafkahi istri, maka itu jadi hutang ya. Nah, maka kalau misalkan itu hari besok, itu kan belum tetap itu hutang. Meskipun kita tahu bahwasanya kalau suami nggak menafkahi istri pasti jadi hutangnya suami. Tapi karena itu baru besok, nggak bisa kita katakan itu hutang sekarang. Ya karena itu baru besok gitu ya. Ya makanya itu namanya ghairu tsabit, masih belum pasti dia hutang apa enggak. Kayak gitu. Makanya itu untuk mengeluarkan semacam itu. Kaunuhu tsabitan, ya, kaunuhu tsabitan. Nah, misalkan saya mau ngutang besok. Ya gadenya sama dulu misalkan gitu. Enggak bisa. Kenapa? Hutangnya belum jadi. Kok sudah minta gade? Itu enggak bisa. Kemudian wa kaunuhu laziman. Dan keberadaan hutang itu lazim. Au ayilan ilal luzum, atau yang mengarah kepada lazim binafsihi dengan sendirinya. Ya, dengan sendirinya. Maka di sini para ulama memberikan penjelasan apa maksudnya lazim atau ayilan luzum. Ya. Hutangnya adalah hutang yang lazim. Maka tidak masuk dalam hal ini seperti apa? Seperti nujum, istilahnya para ulama nujumul kitabah, yaitu akad mukatabah. Akad antara budak kemarin loh ya, budak yang akad sama tuannya, kamu bayar segini nanti kamu bebas itu loh. Itu kan berarti si budak dalam tanda kutip punya hutang kepada apa? Tuannya untuk membebaskan dirinya. Akhirnya dia kerja terus nyicil kan gitu, nyicil dirinya sendiri. Ya. Hutangnya budak ini tidak boleh dimintai gadai. Kenapa? Karena para ulama mengatakan ini hutang yang ghairul lazim. Dalam artian ghairul lazim itu apa? Ada kemungkinan bagi si budak untuk tidak jadikan. Sudah, saya tetap budak saja, saya nggak mau ini. Akhirnya sudah. Ya, terus apa fungsinya gadai tadi kalau misalkan si penghutang bisa tidak jadi hutang gitu loh. Paham ya? Agak bingung mungkin ya. Atau mungkin contohnya gini, ja'al ju'ala. Bikin sayembara. Ya, atau saya ngomong ke Satria atau ngomong ke Akhdafa, HP saya hilang. Kalau antum bisa nemukan HP saya dalam waktu 1 minggu, atau kalau kamu bisa menemukan HP saya kasih kamu uang 100.000. Sudah bekerja, sudah cari. Berarti saya kan secara tidak langsung sudah punya hutang 100.000. Ya, kecuali kalau misalkan Dafa menemukan saya kasihkan ya kan gitu. Nah, maka si Akhdafa ini nggak boleh minta gadai kepada saya. Ya, nggak boleh. Mana gadainya kalau gitu? Ya. Ini sebagai apa, Kayak jaminan. Mana jaminannya kalau gitu? Ya, maka ini nggak bisa. Kenapa? Karena sayembara tadi yang hadiahnya dari saya itu bukan lazim, hutang itu bukan lazim dan bukan air laluzum gitu. Kalau hutang lazim ya jual beli, itu jelas hutang lazim.
Ya, seperti salam itu hutang lazim. Akad salam itu hutang lazim. Ya, atau hutang biasa, ini lazim jelas. Atau ayil lila luzum. Dia akan berubah. Ketika itu belum lazim, tapi akan berubah kepada lazim secara sendirinya. Contohnya apa? Contohnya adalah hutang jual beli, jual beli, tapi dalil masih ada khiyar syarat. Khiyar syarat kan 3 hari. Ya, khiyar syarat kan 3 hari. Ya, jual beli sudah terjadi tapi ada khiyar syarat. Saya syaratkan gini. Saya syaratkan ya, bla 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 seperti ini, nanti kalau misalkan ada yang tidak setuju saya kembalikan barangnya. Ya. Itu ayil ila luzum, dalam artian kalau sudah lewat 3 hari otomatis itu sudah berganti kepemilikan kayak gitu. Ya, maka dia berubah dengan sendirinya. Baik. Kemudian berikutnya syurutul rahin wal murtahin. Syarat penggadai dan juga orang yang menerima gadai. Rahin itu penggadai, murtahin penerima gadai. Syurutul rahin wal murtahin. Syaratnya rahin dan murtahin isnan 2. Yang pertama ikhtiar, tidak ada paksaan. Ya. Maka tidak sah kalau misalnya dipaksa. Wa ahliyatut tabarru'. Dan ahliyatut tabarru'. Keberhakan dia untuk bertabarruk. Ya. Jadi ada istilahnya ahliyatut tasarruf atau mutlaqut tasarruf kemarin dalam bayi itu. Ada ahliyatut tabarruk atau mutlaqut tabarruk. Kalau keberhakan untuk bertasarruf itu syaratnya kemarin akil ya. Ya, akil, kemudian balik, kemudian ghairu mahjur kemarin ya. Itu keberhakan dia untuk bertasarruf, mentasarrufkan harta tersebut. Kemudian ma'dzunun fihi, dia memiliki izin. Ya, dia memiliki izin. Kalau ahliyatut tabarruk itu ditambahi, dia harus pemilik. Enggak cukup hanya diberikan izin. Tabarruk itu apa? Tabarruk itu akad sosial. Ya, akad sosial. Jadi kayak sedekah, infak itu tabarruk. Ya. Ya. Ahliyatut tabarruk di sini maksudnya adalah dia berakal, akil, balik, ghairu mahjur, kemudian juga malik, dia pemilik. Ya, malik, wahur, kemudian dia bebas, bukan budak. Karena budak secara asal dia nggak memiliki harta sama sekali, hartanya milik tuannya. Maka seperti itu. Ya, jadi kalau misalkan yang memberikan rohin tadi, memberikan gadai tadi misalkan adalah wakil, ya, maka tidak boleh. Memberikan gadai tadi adalah wakil, maka tidak. Atau bukan wakil, wali misalkan. Wali dari anak kecil punya harta banyak dan ada walinya, ya, kemudian walinya ya ini melakukan utang piutang, kemudian memberikan gadai dari barang anak kecil tadi, maka nggak boleh. Ya maka nggak boleh. Baik. Kemudian syurutu sighati rahan, syarat sighahnya dari pergadaian. Syurutu sighati rahan, syarat sighahnya ia syurutu sighatil bay', seperti syarat sighahnya jual beli. Ya. An la yatakhalal bainahuma kalamun ajnabi aw sukutun tawil dan seterusnya. Ya, kemudian ya bilafadz rahan dan seterusnya ya. Dengan lafaz itu tadi, dengan lafaz gadai. Suratul rahni, gambaran rohan. Suratul rahni, gambaran rohan an yakuna li Zaidin, ada bagi Zaid ala amrin, yang menjadi kewajiban Amr alfu dinar, 1000 dinar. Berarti Amr ini ngutang ke Zaid berapa? 1000 dinar. Dainan laziman, hutang yang lazim. Fayaqulu Amr, kemudian Amr mengatakan li Zaidin kepada Zaid sebagai penghutang. Amr sebagai penghutang tadi mengatakan pada Zaid yang dihutang ya. Rohantuka, saya gadaikan padamu dari rumahku bil alfi, dengan 1000, hutang 1000 tadi, alladzi laka, yang wajib untukmu, alayya atasku. Fayaqulu Zaidun, maka Zaid mengatakan qabil itu saya terima. Ya, ini rohan yang benar. Ya. Jadi ya yang seperti kita pahami ya, misalkan gadai, ya pegadaian itu.
Nah, Fungsi pegadaian itu sebenarnya apa? fungsi pegadaian itu, kalau misalkan sudah jatuh tempo, dia nggak bisa melunasi, maka punya hak si penggadai, pemegang gadai untuk menjual barang tersebut dan melunasi hutang si pemberi gadai, si penggadai. Sisanya nanti dikembalikan. Misalkan gini, antum utang ke ana misalkan, taruhlah 10 juta misalkan, jangan tempo 1 tahun. Sudah habis 1 tahun saya tagih ke antum belum punya uang, maka saya punya hak ketika pas utang tadi antum gadaikan HP misalkan atau gadaikan rumah, maka saya punya hak untuk menjual rumah tersebut, ya, menjual rumah tersebut, kemudian hasil penjualan digunakan untuk menutupi hutang tadi. Kalau ada sisa saya kasihkan ke antum. Itu meskipun dia nggak ridho itu, lihat ya, misalnya kan dia karena mungkin itu barang kesayangannya. Iya, meskipun tetap aja kita berhak gitu. kita berhak punya hak, tapi kalau misalkan kita kasihan ya sudah saya kasih tempo lagi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita nggak kasihan, misalkan saya memang butuh, misalkan kita juga butuh, ya sudah dia punya hak. Kalau misalkan dia nggak terima ya laporkan ke hakim gitu. Nanti hakim yang menjual paksakan. Baik, al-qardu. Sekarang hutang. Al-qardu, hutang adalah lughatan secara bahasa al-qat'u, memotong. Kemudian wa syar'an dan al-qardu hutang. Wa syar'an dan secara bahasa, secara istilah tamliku syai'i, penguasaan atau pemberi hak milik dalam sesuatu, ya, biraddi badalihi, dengan mengembalikan penggantinya. Ya, hutang ya, sudah mafhum, saya hutang ini kembalikan nanti. Sudah mafhum itu. Itu qard kalau dalam bahasa fikih. Arkanul qardi, rukun qard. Arkanul qardi, rukun qard arba'atun, 4. Muqridun, muqrid itu pemberi, ini kok. Pemberi hutang. Wa muqtaridun itu orang yang berhutang. Wa muqradun itu barang yang dihutang. Wa siwatun dan siwah. Ini rukunnya ini ada 4. Syurutul muqrid. Nah, sekarang syarat bagi orang yang berhutang. Syurutul muqridi, syarat orang yang berhutang itu ada 2, al-ikhtiyar. Yang pertama adalah ikhtiar. Ya. Jadi dia harus ikhtiar, tidak ada paksaan atau hal semacamnya. Yang kedua ahliyatut tabarru'. Ahliyatut tabarru' tadi yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, ahliyatut tabarru' tadi. Dia apa? Balik, akil, ghairu mahjur, malik, hur. Ya. Fima yakriduhu, dalam barang atau dalam hal yang dia berhutang padanya. Ya. Oh, astagfirullah. Afan. Bukan mukrid ini bukan ini ya. Bukan apa namanya? Bukan bukan penghutang ya, tapi pemberi hutang. Ya. Pemberi hutang. Mukrid ini. Bukan penghutang, tapi pemberi hutang. Pemberi hutang, muktarid itu adalah penghutang, nah, yang menghutangi, yang berhutang. Ya, saya ulang ya. Jadi rukunnya adalah pertama mukrid, yaitu pemberi hutang. Muktarid itu yang berhutang. Nah, sekarang syurutul mukrid, syarat orang yang memberikan hutang. Yang pertama ikhtiar, ya. Yang kedua ahliyatut tabarru'. Ya, ahliyatut tabarru', dia memang punya punya hak dalam bertabaruk fi ma yukriduhu, dalam barang atau sesuatu yang dia hutangkan tersebut. Jadi tidak boleh seorang, misalkan wali dari anak kecil punya barang banyak, kemudian ada orang minta hutang, kemudian si walinya memberikan hutang kepada orang tersebut. Ya, misalkan ada seorang anak yang punya warisan atau punya barang banyak, kemudian contohnya misalnya kayak kasus yang itu loh, artis yang kecelakaan,
Oh nggak tahu antum di pondok bagus lah. Itu kan anaknya kan dapat donasi banyak itu. Anaknya dapat donasi banyak sampai dibelikan rumah. Ya. Tapi itu atas nama anak itu, padahal anaknya masih bayi umur berapa gitu, umur 1 tahun atau 2 tahun gitu. Maka kalau misalkan ada orang ngutang atas kepada untuk hartanya anak itu, maka walinya sekarang itu yang ngasuh kakek mbahnya gitu. Maka nggak boleh bagi mbahnya tadi untuk memberikan hutang kepada orang tersebut dari harta anak itu. Kenapa? Dia bukan malik, dia bukan pemiliknya, dia bukan pemilik. Ya, itu miliknya anak kecil tadi, maka nggak boleh dihutangkan. Ya, maka tidak boleh dihutangkan. Kalau anaknya sendiri itu? Nah, anaknya sendiri boleh. Anaknya sendiri boleh. Iya. Sama kayak menginfakkan. Si mbahnya tadi misalkan anak itu tadi, si mbahnya tidak boleh berinfak dengan hartanya anak itu. Enggak, maksudnya gini loh. Orang tua terlalu maksudnya mungkin anaknya tadi dapat hadiah olimpiade atau apa gitu, sehingga dia punya harta misalnya anak SD gitu. Iya, terus? Nah, kan otomatis kan ya apa namanya? Dia kan nggak bisa mempergunakan harta itu. Iya, dipegang sama orang tuanya. Itu orang tuanya boleh mengutangkan. Nggak boleh mengutangkan. Nggak boleh. Kalau hartanya itu harta anak itu. Anak itu. Iya, harta anak itu sendiri. Maka nggak boleh mengutangkan. Misalkan dikasih orang atau hadiah atau apa, maka nggak boleh diutangkan. Ya, dia boleh untuk kebutuhan anak itu. Untuk kebutuhan anak itu, misalkan untuk sekolahnya, untuk apanya, beli mainan atau apa gitu. Tapi untuk diinfakkan ke orang atau diutangkan ke orang ya nggak boleh. Nggak boleh. Nih. Baik. Kemudian syurutul muqtarid, syarat orang yang berhutang. Syurutul muqtarid itsnan. Syarat orang yang berhutang ada 2. Yang pertama ikhtiar, ya, ikhtiar. Kemudian yang kedua ahliyatul muamalah. Ahliat sekarang ada istilah baru. Ahliyatul muamalah itu adalah orang yang baligh, berakal. Ya. Dia syaratnya hanya baligh dan berakal saja. Ya. Meskipun dia bukan ahliyatut tabarruk tidak masalah. Ya. Meskipun dia bukan ahliyatut tabarruk maka tidak masalah. Ya. Misalkan dia mahjur bil falas misalkan. Dia orang bangkrut. Tapi dia mau bikin bisnis lagi. Otomatis hartanya yang ada sudah disita bank misalkan, ada disita otoritas setempat. Nah, dia mau bikin bisnis lagi atau untuk kebutuhan sehari-hari dari mana? Yang ngutang. Maka dia boleh ngutang. Meskipun dia mahjur. Yang itu syaratnya dibalik dan akil. Sebentar, afwan. Iya. Balik akil ahliyatul muamalah tadi afwan. Syaratnya adalah balik, berakal dan apa? Dan ghairu mahjur. Ya afwan. Ghairu mahjur ini juga syaratnya. Jadi dia balik, akil dan ghairu mahjur. Ya, balik, akil dan ghairu mahjur. Afwan ya. Itu orang bangkrut tadi nggak bisa ngutang. Tapi kayaknya takhid ini ghairu mahjur untuk hajar safi. Hajar safi itu dihajar karena dia nggak bisa mengelola harta dengan benar. Kayak anak kecil gitu. Iya, kayak anak kecil atau orang yang menggunakan hartanya dalam maksiat, ya maka ini nggak boleh berhutang. Ya. Tapi kalau mahjur bil falas, makanya hajarnya nanti dibagi 2. Kalau mahjur bil falas, ya mahjur bil falas maka diperbolehkan. Mahjur bil falas ya. Kalau mahjur bil bisafah tadi maka nggak boleh. Nah, di sini disebutkan ya ini muhtarazatnya disebutkan ghairu mahjurin alaihi, ya tidak hajar. Ini mungkin maksudnya adalah hajar apa? Hajar safi. Ya. Dalam artian kalau dia dihajar karena sebab tidak bisa dalam mengelola harta, maka ya nggak boleh. Tapi kalau dia mahjurnya karena apa? Terlilit hutang, maka boleh. Ya, coba ana lihat dulu syarahnya. Kita penting merujuk ke ngerpek, ini sesuatu yang wajib. Al-qard ahliyatul muamalah orang pian yakuna balighan ghairu mahjur alaihi wa
Kurang lengkap ini syarah yang ini. Kurang lengkap. Nanti anak lihat kan ya. Diingatkan ya nanti yang ini. Baik, syaratul muqrad. Syarat barang yang diutang. Syaratul muqrad an yasihha fihi, sah di dalam barang tersebut as-salamu, salam. Ya, sah barang tersebut untuk diakad salamkan. Ya. Ya. Ini ya sama seperti barang apa namanya? Uang atau yang apa namanya? Uang. Sah dalam disalamkan ya, pokoknya barangnya diketahui ya speknya dan lain sebagainya, dia bukan barang najis dan lain sebagainya. Baik. Kemudian berikutnya syurutu sighatil qard. Syarat sighahnya qard ini. Syurutu sighatil qard, syarat sighah qard hiya syurutu sighatil bai'i. Ya, dia sama seperti syarat sighah jual beli, sama ya. Suratul qardi, gambaran qard adalah an yaqula Zaidun, Zaid mengatakan kepada li Amrin, kepada Amr, aqradtuka, saya memberi hutang padamu hadad dinar ini. Fayaqulu, maka dia mengatakan Amrun, fayaqulu Amrun, maka Amr mengatakan qabiltu, saya terima. Ya, qabil itu saya terima. Baik. Al-Hajar. Nah, sekarang Hajar. Ya. Wallah alam, tapi seingat saya memang ahliyatul muamalah itu memang dia balik akil. Ya, dia balik dan akil dan tidak mahjur dengan safah. Ya, dalam artian kalau dia mahjur karena terlilit utang, kemudian dia mau bikin usaha lagi atau apa namanya? Atau apa lagi, kayaknya boleh, tapi nanti saya cek lagi ya. Nanti saya cek lagi. Taib al-hajar sekarang, al-hajar. Al-hajru lughatan, al-hajar secara bahasa al-mana', larangan. Wa syar'an, dan secara bahasa dan secara istilah al-man'u, larangan min tasarrufin khasin, dari tasarruf. Tasarruf itu membelanjakan. Ya. Tasarruf dari membelanjakan khasin, harta, atau dari membelanjakan secara khusus, bisa babin khasin, dengan sebab khusus. Ya, dengan sebab khusus. Anwa'ul hajri, macam-macam hajar. Anwa'ul hajri, macam-macam hajar, itsnan, ada dua. Ma syuri'a, hajar yang disyariatkan, li maslahatil mahjuri alaihi, untuk kemaslahatan orang tersebut sendiri. Mahjur alaih yaitu orang yang dihajar tadi, untuk kemaslahatan orang itu sendiri. Wa tahtahu afrad, dan di bawah yang nomor satu ini ada macam-macam, ada beberapa macam. Afrad aksam atau adrub ya. Kemudian yang kedua, yang jenis kedua, nanti ada penjelasannya. Ma syuri'a, apa yang disyariatkan, limaslahati ghairihi, untuk kemaslahatan selainnya. Maksudnya kemaslahatan selain orang yang dimahjur, yang dihajar tadi. Wa tahtahu afradun, dan di bawahnya ada beberapa bagian. Ya. Taib. Riz, ambilnya bukuku, Riz, ngerti tak gak? Bunda nanti, Bunda. Masa? Buku apa? Gak ngerti kamu bahasa Arab soalnya. Nanti famin afradil awal, maka dari bagian yang pertama, ini masuk bagian yang pertama yang dihajar untuk kemaslahatan dirinya sendiri. Contohnya apa? Al-hajaru fil mal, hajar dalam harta, ala safih, atas orang yang safih. Siapa safih? Wa huwal mubadziru, orang yang memubadzirkan limalihi, hartanya. Mubadzir harta atau yang masuk kategori safih ini adalah kategori orang yang membelanjakan harta, ya, membelanjakan harta yang tidak kembali kebaikannya kepada dirinya. Ini kategori safih. Maka masuk orang yang membelanjakan hartanya untuk haram, habiskan hartanya judi. Nah, ini berhak untuk dihajar. Ya. Atau membelanjakan hartanya untuk hal yang makruh, misalkan untuk hal yang makruh.
atau membelanjakan hartanya tapi dia gampang tertipu. Misalkan harga normal 100.000, dia dibodohi orang, harganya jadi 500.000 misalkan. Dia memang aslan dia nggak bisa jual beli gitu. Ya, asal nggak bisa jual beli, maka dia juga berhak untuk dihajar. Ya, berhak untuk dihajar. Ya. Adapun kalau kemanfaatannya atau ada kemanfaatan dari barang yang dia belanjakan tadi kepada dirinya, ya, meskipun di luar kapasitas yang dia mampu, maka tidak termasuk mubadzir dalam kategori hajar ya. Misalkan apa? Orang miskin misalkan beli barang mewah, nggak apa-apa ya, dia punya hak duitnya kan gitu ya. Dan barang mewahnya memang kembali pada, misalkan taruhlah dia ya taruhlah gajinya sebulan 1,5 juta ya, gajinya sebulan 1,5 juta ya, tapi dia berani berutang untuk beli Alphard misalkan, taruhlah seperti itu. Terserah dia, nggak masalah ya. Nanti kita nggak punya hak untuk menghajarnya, tapi biar nanti dia ghorim sendiri gitu loh. Jadi biar dia terlilit hutang sendiri ya. Kalau sudah terlilit hutang, nanti kita hajar karena sebab apa? Terlilit hutang. Nah, tapi bukan hajar karena sebab, kenapa? Karena Alphard tadi untuk kemaslahatan kembali pada dirinya. Dia bukan kategori mubadzir dalam apa? Dalam ranah hajar ini. Wa min afradi tsani, dan bagian yang kedua yaitu apa? Yang hajar untuk kemaslahatan selain dirinya. Jadi yang dapat maslahat orang lain. Al hajru 'alal muflis, yaitu hajar pada orang muflis. Muflis itu orang yang terlilit hutang. Fi a'yani malihi. Fi a'yani malihi. Dalam a'yan malihi. A'yan malihi itu hartanya yang ada. Hartanya yang ada, maka dihajar. Rumah, perabotan, macam-macamnya semua itu dihajar. Tabungan apa, semuanya sudah. Maka dihajar dalam hal tersebut. Tidak boleh. Baik. Wa huwa syar'an, dan muflis ini secara syariat atau secara fikih dia adalah man zada dainuhu, yang lebih atau yang melebihi hutangnya, al-halu yang sudah jatuh tempo, al-lazimu yang lazim, li adami kepada manusia, ala malihi melebihi atas harta yang ada. Jadi hartanya hutangnya yang sudah jatuh tempo kepada manusia ya, itu melebihi hartanya yang ada. Maka tidak termasuk dalam muflis kalau hutangnya masih belum jatuh tempo. Ya. Dan tidak termasuk muflis kalau hutangnya kepada Allah. Gimana hutangnya kepada Allah? Kafaroh misalkan, punya hutang kafaroh. Ya. Ala malihi, melebihi di atas hartanya yang ada. Ya, di atas hartanya yang ada. Itu namanya muflis. Baik, suratul hajri ala safi, gambaran hajar di atas gambaran hajar pada orang yang safi tadi. Suratul hajri ala safi, an yubadzira amrun, amr mubadzir limalihi, untuk hartanya, ba'da rushdihi, setelah ketidaksafihannya. Fayaqulu hakim, please ambil tisu di situ, ambil semuanya. Fayaqulu hakim, maka hakim atau qadhi mengatakan, mana'tu amron minatasarruf fi malihi, saya halangi atau saya cegah Amr dari menjual. Ya enggak apa-apa. Enggak, masih ada. Saya cegah Amr untuk membelanjakan dalam hartanya. Suratul hajri alal muflis. Gambaran hajar pada orang muflis. An yakuna li Zaidin, ada pada Zaid, ala amrin yang menjadi kewajiban atas Amr, halfu dinar, 1000 dinar, halatun ya, yang sudah jatuh tempo, lazimatun, dan
pasti, zaidatun yang melebihi ala malihi atas hartanya. Fayatlubu Zaidun, maka Zaid meminta, au Amrun atau Amr, au huma atau keduanya, minal hakim dari hakim, al hajra untuk menghajar ala Amrin dari Amr. Fayaqulu, maka mengatakan al hakim mana'tu Amran, saya menghalangi atau saya larang Amr minat tasarruf dari tasarruf atau membelanjakan fi ayani malihi, ya, dalam hartanya yang ada. Di sini perlu diperhatikan, kalau hajar atas muflis, orang yang bangkrut, jatuh pailit, syaratnya adalah ada yang melaporkan kepada pihak berwenang. Kalau tidak ada laporan, maka tidak boleh bagi si pemberi hutang untuk menghajar secara langsung. Tidak boleh. Ya, jadi harus dilaporkan dulu pada pihak berwenang. Misalnya contoh sekarang bank ngutangi orang gitu ya misalkan. Kemudian sudah jatuh tempo, ditagih nggak bisa, maka tidak boleh bagi bank untuk langsung menutup tadi, kecuali sudah ada sudah ada izin dari otoritas tempat atau memang sudah melaporkan pada otoritas tempat. Kenapa? Karena seorang muslim itu ya dalam hutang berhutang bukan hanya dibangun atas untung nggak untung, makanya nggak boleh ada kelebihan dalam hutang kan gitu. Hutang menghutang itu bukan dibangun atas untung nggak untung, bukan. Hutang itu pure murni adalah saling tolong menolong, kayak gitu. Makanya nggak boleh secara langsung dia seperti itu. Itu berarti dia sedang menzalimi orang lain. Nah itu akhirnya bertentangan dengan maksud awal menghutang itu menolong, terus akhirnya ditutup dengan kezaliman, kan nggak boleh. Ya, maka harus dilaporkan atau dia punya wewenang dari otoritas tempat. Nggak boleh langsung ditutup gitu saja sama bank. Tangan kanan. Ini taruh dulu. Baik. Asul, sekarang sulh. Sulh itu perdamaian. Perdamaian yang di sini yang dimaksud adalah perdamaian dalam masalah muamalah. Karena perdamaian ada banyak, perdamaian antara satu kampung dengan kampung yang lain, kan itu ya, damai nggak tengkar, negara dengan negara yang lain. Dan landasan dalam sulh ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wasulhu khair. Sulh itu adalah lebih bagus. As-sulhu lughatan, sulh secara bahasa adalah qat'un niza', memutuskan perselisihan. Wa syar'an, dan secara syariat aqdun, dia adalah akad yahsulu bihi, yang terjadi dengan sebabnya dzalika, yaitu dzalika qat'un niza', yaitu terjadi dengan sebabnya berhenti dalam perselisihan. Aqsamus sulh, macam-macam sulh. Aqsamus sulhi isnan, macam-macam sulh ada dua. Yang pertama adalah sulhu hatitatin. Sulh hatitah. Sulh hatitah, ya, hatitah itu hat itu maknanya apa namanya? Hatitah artinya ba'at, ya. Yaitu pembagian atau bukan pembagian, menjatuhkan, ya. Hadis itu pahala orang yang berangkat ke masjid, ya, rufi'alahu darajah wa hutta anhu sayyi'ah. Hutta maksudnya digugurkan. Jadi hatitah itu pengguguran. Ya, tapi ya istilahnya tetap sulh hatitah gitu aja. Kemudian sulh muawadah. Sulh muawadah itu pertukaran. Maka yang fal awal, yang pertama yaitu sulh hatitah. Apa contohnya? Atau apa itu? Yaitu huwa sulhu, dia adalah sulh minal mudda'a, atau di situ mudda'a atau mudda'i? Ya-nya ada ya titiknya. Enggak ada, mudda'a berarti ya. Ya. Yaitu sulh minal mudda'a, ya. Sulh berasal dari orang yang dituduh ala
atas sebagian yang lain, atau atas sebagian ya, atas sebagian. Nah, ainan dari ain atau dari benda, karena audainan ya. Entah itu barang ataupun hutang. Makanya gini. Contohnya adalah saya ya taruhlah saya berselisih dengan Umam ya tentang kepemilikan rumah, misalkan rumah ini. Berselisih kita. Ya. Kemudian setelah berselisih, ya sudah kita cari damai saja. Gimana enaknya damai? Sudah saya laporkan ke hakim, tolong didamaikan. Baik. Kemudian akhirnya taruhlah milih sulhatitoh, berarti menjatuhkan haknya. Dilihat siapa yang pertama kali mengklaim dulu. Kan ada penuduh, ada tertuduh. Ya. Misalkan taruhlah saya penuduh, itu rumah saya. Kemudian ini tertuduh kan, ya tertuduh. Baik. Maka ya, yang tertuduh merelakan sebagian dari yang disengketakan tadi. Merelakan sebagian dari yang disengketakan tadi. Ya sudah kalau gitu tanah yang bagian halaman buat kamu. Misalkan Umam ngomong ke saya seperti itu. Oke lah, saya terima. Nah, maka akhirnya apa? Damai. Nah, itu namanya sulhatitoh. Kenapa? Karena Umam menjatuhkan atau merubah menjatuhkan sebagian barang yang disengketakan kepada saya. Ya, hati toh karena menjatuhkan hati. Nah, itu maksudnya huwa sulhu minal mudda'a ala ba'dihi ainan kana audainan. Jadi menjatuhkan sebagian. Wasani yang kedua adalah sulh muawadhah, huwa sulhu minal mudda'a. Di sini ghairi gitu. Ainan. Oh ya, belum. Ini berarti yang kedua kan? Kalau yang pertama tadi ala ba'dihi kan ya? Iya, yang pertama ala ba'dihi. Yang sekarang belum. Nah, sekarang yang kedua atsan ini huwa sulhu minal mudda'a, ya, dia adalah sulh dari yang tertuduh ala ghairi atas selainnya, ainan baik berupa benda kana al mudda'a ya. Baik benda yang disengketakan tadi, audainan ataupun hutang. Jadi misalkan gini contohnya. Saya punya perselisihan dengan Akhdafa ya. Taruhlah rumah tadi. Taruhlah hutang. Ya hutang. Saya menuduh Akhdafa punya hutang ke saya. Akhdafa menolak. Enggak. Menolak, akhirnya terjadi persengketaan kan. Akhirnya kita sudah sama-sama sepakat, sudah kita cari jalan damai. Oke. Kita berangkat ke hakim. Kemudian hakim menanyakan kepada Akhdafa, kamu yang dituduh, thayyib. Nah, ya sudah, kalau begitu gini, kamu berikan ganti. Misalkan hutangnya 100.000, ya, kemudian diganti dengan taruhlah baju. Misalkan, kamu kasih baju ke si penuduh. Thayyib. Akhdafa ngasih baju ke saya, sudah selesai ya, damai. Maka barang disengketakan tadi dirubah oleh Akhdafa menjadi baju tadi, kemudian diberikan pada yang menuduh. Seperti itu. Iya. Jadi yang ngasih itu harus yang tertuduh. Iya, yang tertuduh. Soalnya kenapa? Karena yang tertuduh itu yang Kena masalah. Iya, kan gini, Afan. Sebentar. Kalau misalkan tapi barang itu berada di tangan tertuduh atau penuduh? Jelas tertuduh, nggak mungkin penuduh ada barangnya kan, nggak mungkin ya. Jadi ya jelas yang ngasihkan ya dari penuduh, yang dari tertuduh. Karena secara asal penuduh nggak punya barangnya, ya nggak punya barangnya. Tapi taruhlah dia punya saksi, punya penguat untuk bayinahnya kayak gitu. Kemudian akhirnya dicari jalan tengah sudah. Ya, kecuali kalau penuduhnya nggak punya alasan sama sekali, nggak punya penguat, nggak punya bayinah, maka ditolak oleh hakim. Mana buktinya kalau itu memang hakmu kayak gitu. Baik, syurutu sihhati sulh, syarat kesahan sulh. Syurutu sihhati sulh itsnan, syaratnya ada 2. Sabaku khusumah, jangan dirobek loh, nah.
Ini punyanya Mas Satria. Engko tempelnya ya Sat ya. Iya. Yang ini satu saja. Ditaruh di situ. Soalnya nggak cukup kayaknya tempatnya. Buat taruh mana sih rencananya? Buat tempel mana? Terserah. Di situ ada tempatnya kan itu. Iya, yang bawah itu diambil saja. Kurban sama info ngaji itu. Iya. Info ngaji yang Mojokerto Hijrah itu antum cabut aja enggak apa-apa. Udah enggak. Baik. Ya. Sabab khusuma harus terjadi persengketaan dulu. Tapi kalau nggak ada persengketaan, lu itu punya rumah saya, ini saksinya. Misalkan. Kemudian si tertulis, ya ini memang rumah kamu. Nah berarti sudah iqrar, dia sudah mengakui, ya sudah dia nggak punya hak sama sekali. Ya, jadi si tertuduh harus mengingkari dulu. Enggak, ini bukan. Ini rumah saya gini-gini misalkan. Ya. Taib. Wa iqrarul khasmi, dan pengikraran dari al-khasm, yaitu pengakuan dari yang pihak yang bersengketa. Jadi harus didahului dengan persengketaan dulu baru mengakui. Itu syaratnya. Nggak boleh mengakui dulu. Kalau mengakui dulu ya sudah. Tapi ini harus sengketa dulu. Sengketa habis itu mengakui, ya ini memang rumah kamu. Misalkan habis itu. Tapi gimana kita cari jalan damai aja lah gini-gini. Si tertuduh seperti itu. Ya, si tertuduh seperti itu. Tapi kalau misalkan si penuduh nggak mau jalan damai, nggak mau, pokoknya saya mau ambil alih rumah ini, maka ya berhak dia lapor ke hakim, kemudian hakim memutuskan rumah ini punya siapa. Nggak harus ada perdamaian. Jadi perdamaian itu kalau misalkan dua orang tadi sudah saling bersepakat. Ya, jadi syaratnya dua ya. Sababu khusumah harus didahului dengan apa? Persengketaan dulu. Nggak boleh dari awal sudah diakui sama si tertuduh. Ya ini memang rumah kamu. Sudah. Nggak bisa dia sulah. Ya, kemudian setelah persengketaan diakui sama si tertuduh. Ya, memang saya akui ini rumah saya. Tapi gimana kalau kita damai saja? Ya, itu. Kemudian kalau diterima sama ini ya sudah. Diterima. Nanti berjalan sulah tadi. Taib suratul sulah. Gambaran sulah. An yadda'i Zaidun. Zaid mengklaim atau menuduh ala amrin kepada atas Amr daron satu rumah au isrina dinaron atau 20 dinar fi dhimmatihi dalam tanggungannya, namanya hutang. Fayun kiru amrun, maka Amr kemudian mengingkari Amr. Summa yukiru, setelah mengingkari summa yukir, kemudian dia mengakui. Setelah mengingkari apa? Mengakui. Fayaqulu lahu Zaidun, maka Zaid mengatakan kepada Amr, "Sholah tuka, saya damai denganmu min hadhihi dari rumah ini ala nisfiha, atas separuhnya." Nah, sudah, rumahnya separuh untuk saya, separuh untuk kamu. Au ala hadza thawbi, atau di atas pakaian ini. Ya. Afwan, jadi berarti sulh ini berasal dari si pemilik ya. Sulh ini berasal dari. Kalau katanya ada apa tadi, apakah dari yang tertuduh? Enggak. Dari si pemilik. Ya. Jadi soalnya tadi setelah diakui bahwasanya itu bukan milik dia, misalkan. Kemudian dalam hakim kemudian terjadi perdamaian, maka si pemilik tadi ya sudah saya bagi separuh. Misalkan seperti itu. Jadi yang menuduh tadi menjatuhkan separuh haknya kepada Amr. Kebalikannya. Iya, kebalikannya. Ala nisfiha au ala hadza thawbi, atau di atas pakaian ini, au minal ishrina dinaron, atau dari 20 dinar, ala nisfiha, atas separuhnya, au ala hadza thawbi, atau atas pakaian ini. Ya. Jadi misalkan kalau misalkan itu uang misalkan 20 dinar. Ya sudah, si penuduh tadi mengatakan ya sudah, kita damai, saya ringankan separuhnya. Kalau misalkan hutang 200 hutang, saya ringankan separuhnya, atau ya sudah saya ringankan ganti dengan pakaian, nggak masalah. Itu sulah. Al-hiwalah, peralihan. Namanya di sini adalah peralihan hutang. Al-hiwalah lughatan secara bahasa adalah at-tahawulu, perubahan, wal intiqalu, dan perpindahan. Wa syar'an, dan secara syariat aqdun adalah akad yaqtadhi yang berkonsekuensi
nakladainin, perpindahan hutang. Min zimmatin, dari sisi yang satu, ila zimmatin ukhra, kepada sisi yang lain. Ya, jadi perpindahan akad, ya, diakad dari dari beberapa pihak, yang mana akad tersebut memberikan konsekuensi perpindahan hutang, peralihan hutang. Ya, peralihan hutang. Taib, arkanul hawalah atau arkanul hawalah. Rukun-rukunnya apa? Sab'atun, ada 7. Yang pertama muhil. Yang pertama adalah muhil. Muhil itu yang berakad hawalah. Wal muhtalun. Muhtal itu adalah orang yang punya hutang tapi enggak kawa tapi orang yang punya hutang kepada muhil. Muhil itu ngutang ke muhtal gitu maksudnya. Jadi muhtal itu orang yang punya hutang ke muhil. Wa muhalun alaihi, dan muhalun alaihi itu adalah orang yang dialihkan hutangnya kepada dia. Jadi muhal alaihi ini adalah orang yang punya hutang ke muhil. Jadi muhil hutang ke muhtal. Muhal alaihi hutang ke muhil. Rot ya. Baik. Rukunnya itu. Jadi ada 3 orang di sini. Ya, taruhlah ini ya. Ya, taruhlah jari telunjuk, jari tengah sama jari manis. Baik. Ini muhal, ini muhtal, ini muhal alaih. Muhal ngutang ke muhtal. Muhil hutang ke muhtal. Muhal alaih ngutang ke muhil. Ya. Jadi nanti akadnya adalah muhil ini mengatakan kepada muhtal, hutang saya ke kamu, saya alihkan ke muhal alaih. Itu. Taib wadainun, dan hutang lil muhtal alal muhil, hutang bagi muhtal yang wajib bagi muhil. Wadainun, dan hutang lil muhil bagi muhil alal muhal alaih, yang wajib atas muhal alaih. Wa ijabun wa qabul, dan ijab dan qabul. Ma yushtaratu, ikrar masih lama ya. Sebelumnya apa ya? Baik. Ma yushtaratu fil muhil wal muhtal wal ijab wal qabul. Apa yang dipersyaratkan dalam muhil, muhtal, dan ijab qabul. Kamu sekolah loh. Tanya Bunda. Iya. Tanya dulu. Sekolah kan ini. Ma yushtaratu fil muhil, dipersyaratkan bagi muhil wal muhtal dan muhtal. Ma yushtaratu fil bai'i wal mushtari, apa yang dipersyaratkan pada pembeli dan penjual dan pembeli. Wa fil ijab wal qabul, dan pada ijab dan qabul ma yushtaratu siqatul bai'. Dan apa yang dipersyaratkan pada siqatul bai'. Jadi yang berakad ini kan muhil dan muhtal. Meskipun muhalnya enggak tahu enggak masalah. Yang berakad kan dia. Baik. Syurutud dainaini, syarat dua hutang. Syurutud dainaini, syarat 2 hutang itu arbaatun 4. Thubutuhuma, sama-sama hutangnya sabit. Keluar dari sabit yang tadi, seperti nafaqatul zaujah lil ghad, nafkah untuk istri besok. Ya. Sihhatul i'tiyadi anhuma, keabsahan untuk ditukarkan. Ya, keabsahan untuk digantikan. I'tiyad istibdal, digantikan. Ya. Anhuma, dari 2 hutang tersebut. Ya. Ya. Maka tidak masuk dalam sihhatul i'tiyad. Syarat sihhatul i'tiyad ini seperti hutang dalam salam. Ya, hutang dalam salam. Maka tidak sah. Ya, hutang dalam salam untuk dialihkan. Ya. Maksudnya hutang orang yang menjanjikan benda tadi ya. Ya, menjanjikan benda tadi nggak boleh dialihkan pada orang lain. Ya. Wa ilmul aqidaini, dan pengetahuan dari 2 pengangkat bihima, dengan
hutang tersebut, dengan dua hutang itu qadron, ya baik ukuran, ini jajanmu habis. Qadron ukuran, wa jinsan dan jenisnya, wa sifatan dan sifatnya. Ya, jadi sama. Atau mengetahui ya, mengetahui ukurannya, jenisnya, sifatnya, mengetahui. Wa hululan wa ta'jilan. Dan mengetahui hulul wa ta'jil, maksudnya hulul itu temponya, ta'jil itu penundaannya. Wa tasawihima fihi, dan kesamaan dari kedua hutang tersebut di dalam yang sudah disebutkan tadi. Ya. Baik. Sebentar. Fala tasihu bi khamsatin ala asyrah bi an na'khudh al asyrah bi tamamiha fi muqabil khamsah. Wa tasihu ala khamsah min al asyrah li'annahu la yu'tabaru tasawi bainat. Fala tasihu bi khamsatin ala asyrah bi an ya'khudh al asyrah bi tamamiha fi muqabil khamsah. Ya. Baik. Watasawihima, jadi ada kesamaan dalam hutang tersebut, ya. Atau lebih banyak, ya. Atau lebih banyak, ya. Tidak boleh kurang. Misalkan gini, misalkan saya muhil, ahumam muhtal, satria muhal alaih. Saya punya hutang ke ahumam, taruhlah 500.000. Satria punya hutang ke saya 1 juta. Ya. Kemudian aku menagih kepada saya, mana hutang 500.000. Saya pindahkan hutang saya kepada Satria. Kamu minta ke Satria, ya, 500.000. Maka ini boleh, karena lebih banyak. Tapi kalau misalkan saya hutang ke Ahmad 1 juta, kemudian ke Satria 500.000. Ya, saya hutang ke Ahmad 1 juta. Satria hutang ke saya 500.000. Kemudian kita berakat hawalah, maka nggak boleh. Kenapa? Karena hutang yang dimintakan kepada Satria itu lebih besar. Hutangnya 1 juta, tapi hutang saya di Satria cuma 500.000. Ya kan nanti masih ada sisa. Nggak boleh. Ya, kenapa? Karena sama-sama seperti nggak ada faedahnya. Wong saya masih punya hutang. Tujuannya hawalah kan untuk menghilangkan hutang tadi. Maka seperti nggak ada faedahnya. Ya, baik. Kalau sama boleh. Kalau sama boleh, persis nama boleh, nama lebih utama. Tapi kalau nggak sama maka itu tadi. Kalau misalkan lebih banyak, ya, misalkan hutang yang diantum lebih banyak maka masalah. Ya, kenapa? Karena sudah saya terbebas dari hutang saya. Gitu. Suratul hawalah, gambaran hawalah. An yakuna li Zaidin ala Amrin alfu dinar. Ya. Sebentar ya, Afan. Fala tasihu bi khamsatin ala asyrah bi an ya'khudha al asyrah bi tamamiha fi muqabil al khamsah. Fa tasihu ala khamsah min al asyrah li'annahu la yu'tabaru tasawi baina dayn al-mahil wa dayn al-muhtal min haitsu huma wa la yu'tabaru ittifaquhuma fi rahni wa la fi dhaman wa la ishtaratu. Baik, suratul hawalah, gambar hawalah. Suratul hawalah an yakuna li Zaidin, ada bagi Zaid ala Amran atas Amr alfu dinar, 1000 dinar. Dainan hutang, halatan yang sudah jatuh tempo, sahihatan yang sah, wali Amrin ala Bakrin, dan bagi Amr atas Bakar mithluha yang semisal. Fayaqulu Amr li Zaid, maka Amr mengatakan pada Zaid, ahal tuka, saya pindahkan, ya, saya akad hawalah denganmu bil alfillati laka, dengan 1000 dinar yang hak untukmu, alayya yang wajib atasku, yaitu hutangku atasmu, ala Bakrin kepada Bakar. Fayaqulu Zaidun, maka Zaid mengatakan qabiltu, saya terima. Jadi kembali tadi tasawihima, ini juga hululan wa ta'jilan. Jadi harus sama-sama jatuh tempo hutangnya.
Nggak boleh misalkan hutang saya ke Satria hutang ke saya tadi belum jatuh temponya. Hutangnya saya kepada Humam sudah jatuh tempo. Maka tidak boleh saya hawalahkan ke Satria. Kenapa? Karena hutangnya Satria ke saya belum jatuh tempo. Nggak boleh kita mempercepat tempo tadi karena kepentingan saya. Nggak boleh. Ya. Kalau itu jadi ya, kita minta gitu. Apa? Misalnya kayak contoh yang tadi kan antum hutang sama Humam. Terus apa namanya? Anak punya hutang antum. Tapi anak belum jatuh tempo. Cuma antum minta tempo apa namanya? Lagi gitu, waktu tambahan gitu, waktu tambahan. Nah, itu temponya jadinya dengan anak sama. Nanti anak minta waktu 3 hari aja deh. Anak temponya kan 3 hari gitu. Iya, kalau dia mengizinkan ya nggak masalah. Gitu boleh. Ya, boleh. Dia mengizinkan ya, tapi bukan akad hawalnya ketika itu. Ya ketika nanti 3 hari lagi. Akad hawalannya nggak boleh langsung ketika itu. Karena aslinya dia belum jatuh tempo hutang antum dan ini sudah jatuh tempo. Belum ada pengunduran tempo gitu. Oh, berarti akadnya itu setelah 3 Iya, hari. ketika jatuh tempo baru akad lagi gitu. Akad hawalah itu. Berarti akad waktu pertama itu nggak saya, nggak bisa ya. Misalnya 3 hari lagi ya nanti. Oh, itu nggak apa-apa, tapi bukan akad hawalah itu. Oh, beda ya. Iya, minta pengunduran waktu kan? Iya. Kalau minta pengunduran waktu nggak masalah. Nanti habis 3 hari dia nagih lagi baru akad hawalah. Itu. Baik. Berikutnya ad-dhaman. Dhaman itu penjaminan. Dhaman itu apa? Penjaminan. Qal musannif rahimallahu taala. Sudah berapa menit ini tadi? Coba antum lihat. 1 jam 21 menit. 1 jam dong. Kalau ini berapa enggak kebesaran kalau misalkan lama gitu? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Barangkali antum jeda atau putus dulu habis itu rekam lagi biar enggak besar memorinya kalau misalkan buat ngirim. Enggak ya, sama aja. Enggak sama aja insyaallah. Baik. Berikutnya ad-dhaman. Masih kuat kan? Masih. Bismillah ya insyaallah ya. Insyaallah. Bismillah insyaallah. Atau peragangan dulu 5 menit. Enggak usah ya. Baik, ad-dhaman. Ad-dhamanu lughatan al-iltizam. Ya. Yaitu keharusan. Wa syar'an dan syari'an iltizamu haqqin. Ya. Pengharusan dari satu hak sabitin yang tetap fi dhimmatil ghairi dalam diri orang lain au ihdaru ainin atau menghadirkan ain atau benda atau sesuatu atau barang madmunatin yang dijamin au badani atau badan man yastahiqu badan orang yang berhak hudurahu untuk hadir. Iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghairi. Ini contohnya misalkan untuk yang pertama ya, kan ada 3 nih ya. Iltizamu haqqin thabitin fi dhimmatil ghair. Ya, jadi au ihdaru ainin madmunah au badanin man yastahiqu taib. Ana kasih surahnya. Gambarnya kalau fi iltizam haqqi thabitin fi dhimmatil ghair. Misalkan hutang. Siapa namanya? Satria misalkan hutang ke Dafa. Dafa kurang percaya. Saya mau hutang 1 juta. Saya nggak berani ngutangin ke antum. Itu bawa jaminan dulu. Ya. Kemudian Satria bawa Umam. Umam ini orang yang dipercaya sama Dafa. Kemudian Umam mengatakan saya jamin kamu hutangi. Ya, saya jamin. Nah, ini jaminan apa? Iltizamu haqqin tsabitin fi dhimmatil ghair. Ghair itu Satria ini. Ya. Dan Umam ini yang mengiltizamkan bahwasanya sudah hutangi saja. Ya. Au ihdaru ainin madmunatin atau menghadirkan barang atau benda yang dijamin ya. Seperti apa? Seperti pinjaman, barang pinjaman. Ya, taruhlah sama barang pinjaman ya ini sekarang, tapi barang pinjaman. Dafa Satria minjam ke Dafa, misalkan minjam kitab.
Dafa kurang yakin, maka Satria yang bawa Umam. Kemudian Umam mengatakan, sudah pinjami saja ke Satria. Nanti saya yang akan, kalau misalkan Satria nggak ini, saya yang bertanggung jawab untuk mengembalikan kitabnya itu. Nah, ini au ihdaru ainin madmunah, iltizamu ya hakin atau ihdar atau menghadirkan ain madmunah ya, ain madmunah. Au badanin man yastahiqu hudurahu, atau badan orang yang berhak untuk dihadirkan. Ya. Misalkan ada orang yang apa namanya? Wajib kena kisos. Ya. Ya, misalkan habis mukul orang gitu ya. Kan kisos ya, kemudian patah giginya 2. Harus dikisos kan? Kisos ya. Ya, ainu bil aini apa? Udan bidun wal sinna bisinni. Gigi balas gigi kan itu. Nah, kemudian setelah itu si Satria misalkan, taruhlah Satria mukul Dafa, patah giginya 2. Kemudian Satria ini ada kebutuhan safar mendesak misalkan. Ya, maka si Dafa nggak mau, ini kan harusnya dikisos, punya hak. Ya. Kemudian Satria bawa Umam, sudah nggak apa, biarkan. Nanti saya yang bertanggung jawab untuk kembalikan dia untuk dikisos. Nah, itu maknanya apa? Badan man yastahiqu hudurahu. Ya. Jadi penjaminan. Arkanul dhaman, rukun-rukunnya. Arkanul dhaman, rukun dhaman 515. Dhamin, si penjamin, wa madmunun lahu, dan apa namanya? Madmunun lahu itu orang yang atau sesuatu yang diperjaminkan untuknya. Misalkan tadi kayak kasusnya Satria, Umam sama Dafa tadi. Umam domin. Kemudian Dafa ini namanya madmunun lahu, yang diperjaminkan untuknya. Wa madmunun anhu, ya. Dan yang diperjaminkan darinya. Nah, ini itu Satria. Jadi Satria madmunun anhu, antum madmunun lahu, ini dhamin. Wa madmunun, dan madmun itu sesuatu yang apa? Sesuatu yang misalkan kayak hutang ya, berarti sesuatu yang diperjaminkan tadi, hutangnya tadi. Ya. Atau barangnya tadi. Wasiwatun dan siwah. Hutang, madmun. Iya, madmun hutang atau barang yang perlu dihadirkan tadi. Syurutul dhamin, syarat dhamin. Syurutul dhamin arba'atun. Syarat dhamin ada 4. An yakuna fihi ahliyatut tabarruh. Pertama, dia punya ahliyatut tabarruh. Tadi disebutkan akil, balik, hur, dan seterusnya, malik. Wa an yakuna mukhtaran, dan dia mukhtar, tidak ada paksaan sama sekali. Wa an ya'dzana lahu, dan mengizinkan baginya al-madmunu, yang dijaminkan awaliyuhu, atau walinya fi dhamanil badani, pada dhaman badan. Secara khusus ini tapi ya, untuk syarat yang berikutnya ini secara khusus untuk dhaman badan. Seperti dhaman tadi menghadirkan untuk dikisos tadi. Ya, khusus itu maka dipersyaratkan Umam tadi dapat izin dari Satria. Nah, Satria minta misalkan, nggak apa-apa. Ya, dipersyaratkan seperti itu. Kenapa? Karena yang akan dihadirkan Umam adalah Satria itu. Ya. Yang dihadirkan Umam adalah Satria. Beda kalau hutang atau barang. Ya. Ya, beda kalau hutang apa? Hutang ataupun barang. Taibuan yakuna qadiran, dan mampu ya si penjamin ini alantizail aini, untuk mengambil barang tersebut fi dhamani raddiha, dalam mengembalikannya. Ini dia punya otoritas, polisi, pembesar kaum, ketua suku misalkan. Ya. Au ya'dzana lahul madmunu anhu. Ya. Atau mengizinkan baginya madmunun anhu, yaitu yang apa namanya? Yang
yang diperjaminkan ya, diperjaminkan darinya. Ya. Tadi kalau madmun anhu tadi seperti apa? Satria ya, satria. Baik. Afan, astagfirullah. Sebentar. Kebalik. Madmunun lahu. Iya, madmunun lahu itu satria. Iya, kebalik afan. Madmunun lahu itu satria tadi. Ya, jadi madmunun lahu itu yang dijamin. Madmunun anhu itu orang yang ya madmunun anhu gitu. Jadi kalau misalkan hutang ya, kalau madmunun lahu itu berarti orang yang berhutang. Kalau madmunun anhu itu berarti pemberi hutang. Kalau masalah pinjaman misalkan, madmunun lahu itu orang yang ngambil pinjam. Kalau madmunun anhu itu orang yang meminjami barang. Afwan, kebalik ya. Kebalik. Udah hilang fokus ini. Baik. Ya. Aw ya'dzana lahul madmunu anhu, atau si pemberi hutang mengizinkan. Dalam artian gini. Kalau misalkan itu tadi hutang atau barang dipinjam, maka dipersyaratkan si penjamin punya kemampuan untuk kembalikan, seperti dia punya kedudukan. Atau kalau nggak gitu, ya kalau misalkan dia tidak diketahui punya kemampuan itu, tapi dafa misalkan sebagai pemberi hutang mengizinkan, ya sudah nggak apa-apa, kamu yang jamin ya, maka nggak masalah. Ya, maka nggak masalah. Makanya di sini pakai apa? Au, ya, bukan wa, ya, au. Ya. Jadi au. Ya. Jadi dalam artian kalau misalkan ya, gitu aja. Baik, syaratul madmun lahu, syarat madmun lahu. Ya, jadi syarat yang berhutang tadi. Ya. Syaratul madmun lahu, syaratnya an ya'rifahu adh-dhamin. Pemberi jaminan mengetahui orang tersebut bi'ainihi, dengan secara pasti gitu ya, bi'ainihi. Ahumam mengenal satria dengan bagus. Syaratul madmuni anhu, syarat madmun anhu, yaitu orang yang memberikan hutang, orang yang orang yang memberikan hutang, ya. Syaratul madmuni anhu kaunuhu madinan. Syarat madmun anhu adalah dia seorang madinan, seorang pemberi hutang, memberikan hutang tadi atau memberikan pinjaman atau yang semisal. Syurutul madmun, syarat yang dijamin. Syurutul madmuni salah satu. Syarat yang dijamin ada 3. Subutuhu, ketetapannya. Ya, maka tidak boleh menjamin hutang yang belum tetap. Seperti tadi, nafkah istri. Waluzumuhu, dan kelazimannya. Maka tidak boleh berikan jaminan pada suatu yang tidak lazim atau tidak ailil lazum, seperti ja'ala tadi, sayembara dan semisalnya. Wa ilmu dhamin bihi, dan pengetahuan al-dhamin, orang yang menjamin bihi, dengan barang yang dijamin tadi. Jinsan, baik jenisnya, qadron, ukurannya, wasifatan, dan sifatnya, wa ainan, dan bentuknya. Dia mengetahui apa yang dia jaminkan, apa yang dia jamin. Syurut siwati dhaman, syarat sahnya dhaman salah satu ada 3. Antakuna, yang pertama dia bilafdin, dengan lafadz yus'iru bil iltizam, memberikan isyarat dengan iltizam, yaitu penjaminan, ya, memberikan isyarat penjaminan. Wa adamu ta'liq, yang kedua tidak ada ta'liq, tidak ada penggantungan, misalkan ya kalau nanti bulan depan saya jamin, misalkan enggak boleh. Au adamu ta'qid, dan tidak ada batas waktu. Tidak boleh saya jamin sampai bulan depan, enggak. Baik. Suratul dhamanid dain, gambaran syarat dhaman hutang, jaminan hutang. Suratul dhamanid daini,
gambar jaminan dain, jaminan hutang, an yakuna li Zaidin, yaitu ada bagi Zaid ala Amrin atas Amr mi'atu dinar, 100 dinar, dainan sebagai hutang laziman yang lazim. Fa yaqulu Bakrun, kemudian ada Bakar mengatakan li Zaidin pada Zaid, dhamintu dainaka, saya menjamin hutangmu ala Amrin, yang kamu hutang pada Amr. Yang kamu punya hutang, ya, punya kewajiban hutang, saya jamin hutangmu kepada Amr gitu, saya jamin hutangmu kepada, kok hutangmu pada Amr, Amrnya yang hutang kok, saya jamin hutangmu yang wajib atas Amr gitu. Jadi Amrnya yang hutang ya, Amr yang hutang. Suratul dhamani raddil ain, gambaran jaminan mengembalikan ain, mengembalikan benda. Suratul dhamani raddil ain, gambaran penjaminan mengembalikan ain, an yadha'a Zaidun, itu Zaid meletakkan yadahu, tangannya, ghasban, secara ghasab, maksudnya mengambil secara ghasab tanpa izin, ala dabatin, atas hewan tunggangan, li Amrin, milik Amr. Fayaqulu Bakrun, kemudian Bakar mengatakan li Amr, kepada Amr, dhamantu radda dabbatika, saya menjamin untuk mengembalikan hewanmu, allati ghasabaha, yang telah menggosopnya, minka, darimu, Zaidun, Zaid. Kemudian suratul dhamanil badan, gambaran dhaman badan. Suratul dhamanil badan al musamma bil kafalah, gambaran dhaman badan yang disebut dengan kafalah. Kafalah, istilahnya kafalah kalau dhaman badan, menghadirkan untuk kisos misalkan. An yakuna li Zaidin, yaitu ada bagi Zaid ala Amrin, wajib atas Amr, hakun maliyun, hak hartawi, au kisosun, atau kisos, au haddu qadfin, atau hukuman qadhf, cambuk. Fayaqulu Bakrun, maka Bakar mengatakan li Zaidin kepada Zaid, takallaftu laka, saya yang menjamin untukmu, bibadani Amrin, dengan badannya Amr, saya memberikan jaminan. Baik, sampai sini dulu ya. Istirahat. Insya Allah ada lagi jam 7:30. Gimana? Cukup? Cukup tak, Kak? Cukup ya, insya Allah ya. Saya nanti mungkin jam 9 sudah harus ke Mojokerto kayaknya nganterin ya. Jadi insya Allah jam 8 ya. Kalau diundur insya Allah saya kabari lewat HP insya Allah. Demikian, Allah ta'ala alam wa sallallahu ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Tadi PR-nya tadi apa?